Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Michael. Oke, di video kali ini kita akan coba membahas salah satu koin juga, yaitu koin requestan kalian juga nih, banyak yang request, yaitu koin nomor 53, koin Holochain ya, hot ini, Holochain. Oke, tapi sebelum kita masuk ke dalam analisanya, saya mau berterima kasih untuk kalian semua, thank you untuk supportnya. Kita juga sudah 1000 subscribers ya, terima kasih. Em, untuk yang sudah nonton video ini dan belum subscribe, tolong bisa bantu subscribe dan juga like videonya, dan itu free. Oke, kita akan coba mulai membahas koin Holochain. Nah, ini adalah koin Holochain, kita coba mulai. Holochain ini nomor 53 dengan kontraknya Ethereum blockchain ya, pakai Ethereum smart contract. Oke, apa sih itu Holo? Holo itu adalah peer-to-peer distributed platform for hosting decentralized application. Jadi dia pakai DApps. DApps itu decentralized application. Jadi dia adalah network untuk membuat aplikasi decentralized gitu. DApp kan namanya. Nah, tapi ini Holochain ini nggak pakai blockchain teknologi. Ntar kita coba lihat kenapa sih dia nggak pakai blockchain teknologi. Terus dia pakai teknologi apa seperti itu. Nah, goal of Holo apa? Maksudnya tujuan dia dengan Holochain ini apa? Tujuan dia adalah untuk menjadi jembatan dari kripto juga untuk masyarakatnya. Ntar kalau kalian baca di sini juga ada tulisannya. Lalu dia memakai Ethereum tokennya ERC20 token. Ini adalah foundernya dan ini adalah what makes Holo unique. Apa yang membuat Holochain itu unik gitu ya. Nah ini. Dia adalah untuk membuat jembatan between Holochain yang represent the world of crypto technology. Jadi Holochain ini menjadi jembatan untuk dari teknologi kripto ke ini everyday user. Everyday user itu untuk masyarakat semua, seperti itulah. Oke, kita langsung masuk ke websitenya kali ya. Oke, ini websitenya Holochain, think outside the blocks. Sebenarnya websitenya simple sih kalau menurut saya ya. Nah, ini kita bisa lihat langsung ada what comes after blockchain. Ini dia ada YouTube videonya juga, Holochain explain. Jadi dia menjelaskan tentang Holochain itu apa. Tapi kita nggak mungkin nonton video ini. Jadi kalau kalian mau lebih tahu lagi, bisa tonton videonya sendiri. Nah, tapi ini yang saya mau kasih tahu adalah Holochain is not blockchain. Karena kalau blockchain itu dia memakai data centric. Jadi memakai data. Sedangkan Holochain itu pakai agent centric. Detailnya nanti kita mungkin bisa bahas di video lainnya. Atau juga kalian bisa coba nonton video ini untuk mengerti lebih lagi gitu ya. Nah, ini juga dia ada testimoni, kesaksian-kesaksian orang. Maksudnya orang bikin testimoni dia. Bagaimana menggunakan menjadi developer untuk decentralized aplikasi seperti itu. Nah, ini adalah solutionnya peer-to-peer, agent-centric, dan juga versatile solutions. Nah, ini bagaimana cara Holochain bekerja dan lain-lainnya. Seperti itu. Jadi dia sebagai jembatan yang membuat orang untuk membuat aplikasi. Jadi sebenarnya ini cukup bagus menurut saya. Nah, kalau kalian perhatikan websitenya, ini salah satu trik saya dalam kita bisa lihat apakah kripto tersebut ini bagus atau enggak ya. Tapi ini kalau Holochain menurut saya ini cukup bagus. Ini bisa dilihat dengan secara detail, dia menjelaskan apa itu Holochain, menjelaskan ini holographic storage for distributed application, gimana cara kita bikin aplikasi-aplikasinya dan lain-lain. Ini juga ada kayak kalau kalian pencet developers, ini bakal muncul di sini. Ini buat developer app untuk belajar tentang Holochain lebih lagi seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan di website Holochain ini nggak ada seperti kayak tulisan untuk beli Holochain atau apa gitu ya, atau stake Holochain. Jadi dia lebih offer produknya karena dia lebih offer fundamentalnya, offer teknologinya mereka gitu ya. Tapi kalau mungkin ini bukan berarti kita menjelekan koin lain, tapi ini sebagai salah satu contoh aja. Misalnya contoh koin, mungkin ini contoh koin SafeMoon gitu ya. Ini sebenarnya ini koin juga yang lagi trending sekarang nih ya, seperti ini. Tapi ini kalau dibandingkan dengan Holochain, dia agak kurang fundamentalnya. Dan salah satu yang bisa kita menjadikan bahan pertimbangan adalah dia tuh ada tulisan buy now. Buy now tuh artinya untuk beli gitu ya. Misalnya ini SafeMoon kita beli di PancakeSwap seperti itu dan lain-lainnya. Tapi ini berarti dia belum begitu ada produk yang bisa ditawarkan kepada masyarakat semuanya gitu. Jadi itu salah satu bagaimana kalian bisa membedakan gitu. Atau Shiba token juga, ini juga ada tulisan buy.
Jadi kita harus bisa memperhatikan website-websitenya sendiri, jangan terlalu tertipu dengan visualisasi websitenya juga seperti itu. Ngomongin tentang tertipu, ini saya juga bisa ngomong, ini website ini sangat bisa sekali kalian bisa menipu gitu ya. Contoh, misalnya di sini kita buka CoinSaveMoon, ini ada tulisan buy now gitu ya. Jadi kalau kalian bisa, ini bisa rubah, kalau kalian mengerti coding, tinggal klik kanan, ini bisa tulis inspect gitu. Ini coding simple aja sih sebenarnya, nih gitu. Bisa edit nggak? Coba ya, misalnya ini edit, ini buy now nya bisa saya ganti gitu ya, misalnya nama saya gitu. Jadi Michael Wyan juga bisa seperti itu ya. Jadi sebenarnya nih bisa hal basic yang bisa kita pelajari juga. Jadi jangan terlalu tertipu dengan website-website dan konten-konten orang lain seperti itu. Oke, lanjut ke Holochain lagi. Ini tapi kalau di refresh kembali lagi ya ke biasa. Coba ntar di refresh, nah tetap lagi ke buy now. Oke, itu adalah fundamentalnya dan bagaimana cara membedakan gitu ya koin-koin yang bagus atau enggak. Oke, kita coba masuk ke technical analisisnya secara cepat. Oke, ini adalah hot USDT. Ini kemarin kita pernah juga bikin video hot, kalau kalian tahu bisa nonton juga video itu. Nah, di sini ini ada trendline kemarin yang kita lihat. Oh, ini ada retest seperti itu. Tapi ini ternyata dia berhasil keluar dari trendline ini, ternyata tapi balik lagi dan selalu mengenai trendline ini dalam time frame daily-nya gitu ya. Dan ini baru nih, kalau kalian perhatikan, ini baru dia mau mulai menanjak seperti itu. Oke, ini ada time frame daily-nya. Coba kita lihat time frame 4 jamnya ya. Time frame 4 jamnya bagaimana? Nah, oke, ini time frame 4 jamnya. Kalau kita lihat sekali lagi nih, saya mengambil, pertama jelaskan dulu, ini ada kotak warna ungu ini adalah support atau resistennya gitu ya, levelnya. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat di sini dia ada resistennya lagi di sebelah sini. Nah, di sini ada resistennya, di sini juga ada resistennya. Nah, terus kemarin juga ada resisten juga di sini. Di kemarin dia habis koreksi gitu ya di sini. Jadi kena level ini. Jadi ini termasuk support dan resisten yang cukup kuat. Ini jadi resisten, sekarang menjadi support seperti itu karena dia sudah naik ke atas. Oke. Sekarang level Holochain itu di mana? Level Holochain itu di daerah sini kalau kalian lihat sendiri. Nah, ini dia di daerah masih di tengah-tengah nih, MA20 dan MA55. Jadi ini sangat momen menentukan apakah dia bisa breakout trendline atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout trendline, ini ada resisten di sini bisa dilihat. Ini resisten MA55-nya. Jadi kalau misalnya dia bisa breakout, misalnya dia naik ke atas sini, hal yang terjadi adalah MA55 MA20-nya ini bakal crossing juga dan bakal membentuk bullish gitu ya. Jadi dia bakal bullish, bakal naik juga. Ini harusnya dia naiknya kayak gini juga, mengikuti trennya Holochain seperti itu. Nah, ini yang kita mau, bahwa dia naik ke atas seperti itu. Tapi bisa juga kondisi di mana dia tidak berhasil breakout, ternyata dia turun lagi di sini. Tidak berhasil breakout trendline-nya ini, nggak berhasil breakout MA55-nya. Jadi dia bisa aja turun. Kalau turun kemana? Turun ini kemana bisa bakal retest ke sini, ke ini 0,008 sen seperti itu ya, baru dia naik lagi ke atas. Tapi ini harusnya dengan altcoin juga naik, harusnya sih dia bisa naik ke atas gitu ya, seperti itu. Coba kita cari level Fibonacci nya kali ya, kita tarik agak panjang jadi kita bisa lihat. Nah, selain untuk ini resistnya, kenapa saya bilang kuat, selain dalam untuk MA55 nya ada MA55 nya di sini, tapi juga ada level Fibonacci nya juga di sini. Jadi dia harus bisa breakout dua resisten ini, baru dia bisa melanjutkan bullish trendnya dia ke atas gitu ya. Baru bisa melanjutkan bullish trend dia ke atas seperti itu. Lalu nextnya di mana? Di sekitar sini 0,017 dan 0,02362 seperti itu. Tapi Holochain masih bisa bullish nggak sih? Gitu kan pertanyaan kita. Holochain, kalau kalian lihat dari secara garis besarnya seperti itu ya, dia tuh sudah naik cukup banyak sebenarnya dari bulan Januari. Ini saya ada tandanya 1 Januari. Sekarang udah di sini ya. Jadi kalau misalnya kita ambil dari harga ke sini ke all time high dia, itu berapa coba kalian lihat? 5.100%. Wow, 5.000 hampir 5.200%. Sedangkan dia tuh sekarang di daerah sini
Berarti mungkin sekitar 2200% kalau misalnya kalian sudah beli holochain dari Januari. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dia sudah naik cukup kencang dan sekarang lagi koreksi. Sebenarnya koreksinya ini cukup sehat kalau kalian lihat sendiri. Ini dia naik. Oke. Terus dia ada koreksi dulu di sini. Terus dia naik. Nah, di sini ada agak sideways dulu di sini, di daerah sini. Lalu sekarang dia naik. Terus pada saat Bitcoin koreksi dia juga ikut koreksi. Jadi cukup ini. Apakah dia bisa ikut kelanjutan tren lagi dia untuk naik ke atas? Nah, itu pertanyaan kita dan menurut saya mungkin masih bullish dengan teknologinya yang lebih banyak dipakai orang gitu. Oke, target kita di berapa? Targetnya di sini nih, guys. Di level 0,041 sen dan 0,45 sen. Jadi cukup masih ada potensi sebenarnya untuk kita invest di holochain ini. Jadi kalau misalnya kita ambil sekarang di 0,14 berarti sekitar bisa hampir 200% ya, guys. Nah, ini 188% sampai 222%. Jadi sebenarnya cukup bagus untuk diversifikasi portfolio kalian. Oke, kita coba bahas dari Indodax kali ya. Nah, Indodax ini tadi saya mau lihat chartnya, tapi mau menganalisa chart daily-nya, tapi sebenarnya agak bingung juga ya, karena belum begitu banyak gitu time frame-nya. Jadi saya coba lihat dari ini trendline-nya masih agak turun kalau misalnya kita lihat dari time frame daily-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari time frame 4 jamnya lagi, ini dia sudah mulai mau reversal ya, baru mau naik ini dan udah nembus resistance awalnya dia. Mungkin ini kita ganti dulu. Price-nya kita ke kanan ya. Nah, jadi kalian bisa lihat lebih jelas lagi. Oke, ini price-nya. Jadi dia sekarang udah lewatin ini. Level resistance dia di 207 ya, guys. Kelihatan ya. Nah, ini 207 udah dilewatin. Jadi sekarang dia coba di atas. Kalau misalnya dia bisa closing candle di sini, mungkin ini sudah cukup bagus. Berarti menandakan bahwa dia bisa bullish lagi. Hal yang bisa terjadi adalah yang lebih bagus terjadi. Kalau menurut saya itu dia bakal naik ke atas, retest dulu ke 207. Jadi di sini kita bisa jadi demand zone kita sebenarnya. Baru dia naik ke atas seperti itu. Jadi demand zone kita sebenarnya di 207. Dengan harapan dia tidak turun lagi ke bawah ya. Karena kalau misalnya dia turun lagi ke bawah, bahaya juga. Karena kalau misalnya dari trading view ini juga yang kita lihat ini dia belum crossing ya. Pada saat dia crossing itu baru menandakan oke, konfirmasi bahwa dia bisa naik seperti itu. Jadi kalau dari retest ini bagus, tapi jangan retestnya ke bawah sini ya, atau mungkin ke bawah sini gitu. Karena ini bahaya. Seperti itu. Jadi harus kita perhatikan baik-baik. Dengan target price-nya itu di sini. Sorry, ini masih 0,786 ya. Coba ini mungkin saya belum set. 1,414 dan juga 1,618. Kita punya target sebenarnya nggak gitu banyak ya, tapi bisa dilihat auto sebenarnya masih jauh. Nah, kelihatan. Jadi sekitar 100% sampai 130% kalau misalnya kita beli dari demand zone kita di sini. Seperti itu. Atau kalau misalnya dia berhasil breakdown, bisa beli juga demand zone kita, yaitu di supportnya yang satunya lagi di bawah sini. Di sekitar 176. Kalau misalnya ini lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya kalian oke, menunggu dulu deh, siapa tahu dia bisa turun lagi. Kalau misalnya dia turun lagi, beli di sini juga lumayan bagus, lebih bagus gitu. Karena dengan target profitnya yang cukup besar ya. Di sini 168%. Ya, karena di sini adalah menurut saya ini ada altcoin season, kebanyakan altcoin juga bakal terbang ya. Jadi kita harus bersiap-siap juga dan masih banyak koin-koin potensi yang bagus gitu ya. Dan kita akan coba bikin reviewnya setiap hari juga untuk koin-koin yang berpotensi gitu ya. Sampai situ saja videonya. Terima kasih semua yang sudah nonton sampai akhir video dan jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga like video ini untuk support channel ini. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Bye bye.